kemampuan kita itu diuji pada saat pandemi. Usaha itu bukan hanya berdasarkan Mengajar itu kewajiban dan usaha itu juga kewajiban. Jadi di satu sisi saya sedang bimbingan skripsi, di sisi lain saya sedang membimbing mahasiswa saya skripsi. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi, kita bertemu dalam sesi yang lain. Kali ini kita akan bincang santai, membahas hal-hal berkaitan dengan bisnis, dengan usaha, usaha kecil maupun usaha menengah. Dan kali ini kita akan banyak berbincang dengan Pak Warsino. Ya, Pak Warsino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Warsino biasa dipanggil Pak War ya? Yes. Pak War, Bapak Perang. Bapak Perang. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Arsad. Sehat ya? Sehat. Selama pandemi ini gimana bisnis? Ya, pandemi memang ini ya sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan bisnis. Hampir semua bisnis pasti terdampak dengan pandemi. Ada yang terdampaknya positif, ada yang terdampaknya negatif. Gitu. Dan Pak War termasuk yang? Saya termasuk yang dua-duanya. Balance sudah dong ya? Ada bisnis yang turun dan akhirnya harus berat untuk diangkat, tapi ada juga yang kondisinya semakin berkembang gitu. Memang justru bagaimana kemampuan kita itu diuji pada saat pandemi ini. Ya. Bagaimana kita merubah mindset dan kemudian inilah pentingnya manajemen perubahan ya. Kita merubah dari yang lama ke yang baru. Ya, Pak War ini selain usaha ya, dan ini pun di kantor beliau di Forasa Manajemen, di Azam Translator juga luar biasa tetap berjalan di masa pandemi. Tapi juga aktif sebagai pengajar di perguruan tinggi ya. Betul. Saya masih aktif ya di Alhamdulillah di Universitas Bina Sarana Informatika. Kota Bekasi. Kota Bekasi, Jakarta. Jakarta. Ya. Oke, nah antara bisnis dan mengajar ini kira-kira mana yang lebih menopang secara ekonomi? Ya, kalau kita berbicara secara ekonomi memang bisnis yang bisnis yang lebih secara pendapatan lebih gitu. Tapi kan mengajar itu sebagai bagian dari kewajiban moral gitu ya. Jadi ada kepuasan tersendiri justru ketika mengajar itu. Iseng aja atau gimana? Enggak, ya kita nggak boleh iseng mengajar. Kasihan ya diajarkan. Atau mengisi waktu luang? Sebenarnya kita mencoba membuat balancing di antara dua-duanya ini. Mengajar itu kewajiban dan usaha itu juga kewajiban. Jadi dua-duanya kita seriusi. Ya ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengayuh dua perahu secara bersamaan ya. Tapi dalam hal ini saya tidak menganggap ini sebagai dua perahu, tapi ini adalah dua-duanya adalah kewajiban yang harus dijalankan secara bersamaan. Dan itu ada kepuasan tersendiri ketika usaha dan mengajar bisa berjalan seiring dan sejalan. Nggak ada kesulitan di selama kesulitan pasti ada ya, kesulitan pasti ada. Tetapi saya coba mengatur waktu antara jadwal mengajar dengan kegiatan usaha. Jadi saya beberapa kali minta waktu mengajar yang memang ada di jadwal-jadwal yang tidak berbentrokan dengan kewajiban usaha. Dan ya kebetulan untuk usaha saya ada di manajemen, jadi tidak terlalu harus berkutat dengan teknis. Ya teknis, day to day activity itu tidak terlalu banyak. Saya hanya banyak berbicara atau banyak merumuskan hal-hal strategis di belakang layar. Artinya secara keluangan waktu masih bisa lah dua-duanya saya jalankan. Kecuali kalau saya harus day to day, kemudian setiap hari ngantor, setiap hari berkutat dengan pekerjaan di kantor, ya itu mungkin pasti ada berbenturan waktunya. Kalau memilih salah satu, mengorbankan salah satu, pilih mana? Nah ini pilihan yang sulit. Ini kan buah si malakama itu. Iya. Di satu sisi mengajar itu kan jadi passion juga. Lebih ke hobi ya berarti ya? Ya. Hobi atau kewajiban? Bisa juga ini adalah karena dari semenjak
lulus SMA saya sudah terbiasa ngajar anak-anak ngaji gitu kan. Oke. Ngaji, dan kemudian sempat terhenti ketika saya bekerja di salah satu perusahaan. Ya. Ngajar itu berhenti. Tapi begitu saya usaha sendiri, ada kesempatan buat ngajar, saya jalankan. Yang pasti ketika mengajar itu ada kepuasan. Kepuasan secara ruh, secara mental, secara apa ya? Ya kepuasan kejiwaan di hati. Kejiwaan ya. Kepuasan secara kejiwaan. Betul. Artinya secara kejiwaan mengambil kepuasannya di mengajar. Betul. Lalu kalau secara ekonomi mengajar tidak bisa menopang, sehingga harus ada usaha. Mengajar kayaknya itu... konsep para pengajar begitu semuanya ya. Ada para pendidik ya. Bener gitu nggak sih? Bisa juga seperti itu. Ya kita juga harus ada di tataran idealis, tapi juga ada di tataran realistis kan gitu ya. Secara idealis oke, betul ya kita harus mengajar, tapi secara realistis banyak sekali kebutuhan-kebutuhan itu yang mungkin tidak atau belum tercukupi dari yang kita dapatkan dari dunia mengajar. Dan saya memulai antara mengajar dan usaha ini kan lebih dulu usaha. Ya, saya usaha dulu, kemudian ketika sudah mulai berjalan, kemudian ada kesempatan saya mengajar, saya lanjutkan dengan mengajar gitu. Tapi saya sih konsepnya tetap ya jangan sampai nanti teman-teman mungkin yang di pemirsa ini kemudian menganggap, waduh kita mengajar jadi sambilan aja, kasihan. Karena justru sebenarnya tugas mengajar itu kan ini sustainable amal kita kan. Gitu. Bukan hanya sekarang yang kita dapat, tapi kan untuk jangka panjang. Iya, tapi kan kita harus memang membenarkan realitas kan, kalau ingin mendapatkan kepuasan hati, ya menjadi guru atau menjadi pengajar itu langkah yang tepat. Tapi kalau ingin mendapatkan secara materi maupun finansial, maka jadilah pengusaha. Betul. Ya kan? Nah, dan ini sebenarnya justru ketika kita jadi wira swasta, pengusaha, dan kemudian kita mengajar, itu kita bisa dapat dua-duanya Pak Arsad. Artinya kita mentransformasikan pengalaman di dunia usaha itu kemudian kita tularkan kepada anak didik kita, kepada mahasiswa kita. Karena orang usaha itu bukan hanya berdasarkan teori. Ada banyak hal-hal praktis yang tidak kita dapatkan di buku kuliah, di buku diktat, buku-buku usaha, buku bisnis. Buku-buku teori usaha juga mungkin berbeda dengan kenyataan di lapangan, dan itulah yang kita transformasikan kepada anak didik kita di kampus. Dan kebetulan saya mengajar saat ini ada satu mata kuliah yang cocok ya dengan saya, ini mata kuliah ekonomi manajerial. Oke, masuk. Ya, jadi saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa Anda selama berkuliah dengan saya tidak akan banyak mengulas dari diktat yang ada. Kalau diktat Anda bisa baca. Saya sampaikan. Tetapi kemudian studi kasus yang ada di lapangan itulah yang akan saya bawa ke kampus untuk bisa kita selesaikan bersama-sama. Karena kasus-kasus di lapangan ini kan tidak dirasakan oleh mereka, kemudian tidak dituliskan di buku-buku panduan kuliah, di buku-buku diktat dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bahan kita belajar bersama bahwa ternyata ada kasus seperti ini, bagaimana manajer menyelesaikan masalah itu yang bisa kita sinergikan. Nah, atas passion mengajar itu pun juga sampai saat ini Pak Wat masih kuliah ya? Masih kuliah. Dan S1 lagi? S1 lagi. Dan jurusannya Pak? Ya, ini sesuatu yang apa ya? Saya juga kadang-kadang bingung ya. Kok saya tuh kalau nggak mikir, nggak banyak belajar atau kerjaan. Iya, nggak banyak pusing gitu jadinya. Maka ketika saya S1 kemudian lanjut S2. Dari S2 Magister Manajemen, S1 saya komputer dulu. Kemudian S2 pertama itu Magister Manajemen. Setelah Magister Manajemen saya lanjutkan ke Magister Komputer. Dua magister berarti ya? Dua magister dan double degree. Seharusnya saya mengambil S3, doktoral, tapi karena mungkin saya merasa bahwa ada sesuatu ilmu yang harus saya gunakan sekarang tapi belum saya dapatkan, maka saya sekarang mengambil S1 jurusan ilmu tafsir S1. Jadi S1. balik lagi ke S1 dengan ilmu yang berbeda. Dan uniknya saat ini ya, untuk semester ini saya sedang bimbingan skripsi. Di satu sisi saya sedang bimbingan skripsi, di sisi lain saya sedang membimbing mahasiswa saya skripsi. Mantap. Dan bimbingan sama-sama sarjana. Iya, betul. S1. Jadi jeruk makan jeruk, tapi dengan bidang yang berbeda kan, luar biasa. Bidang yang berbeda. Ya, jadi memang hobi ya, passion,
kesenangan lah untuk belajar dan mengajar juga melekat Iya. pada diri Pak Warsino ini. Jadi suatu kemampuan dan rezeki yang sangat luar biasa sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan hikmah belajar dan mengajar di antara kita. Nah, tadi secara kejiwaan, kebanggaan ya, atau secara kepuasan batin mengajar. Nah, kalau bisnisnya sendiri dari tahun berapa? Saya sebenarnya memulai bisnis itu dari dulu semenjak tahun 2002. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan alat berat. Ya. Salah satu perusahaan alat berat, saya sudah mulai, di samping saya bekerja waktu itu saya memulai usaha. Dulu wartel ya, pertama itu wartel itu ternyata sempat buka wartel. Iya, sempat buka wartel tahun 2000. Iya 2002. Iya, masih 2003, zaman-zaman ya. baru ada handphone ya. Iya, Nokia, handphone Siemens itu ya. sudah mulai marak. Ada, Iya, tapi masih masih jarang. belum begitu banyak. Itu bertahan sekitar 2 tahun. 2002. Kemudian saya pernah usaha Tapi juga. kayaknya 2 tahun itu kayaknya kencang juga tuh. Iya. Ya, lagi di booming-boomingnya awal-awal. ya. Iya. Itu pas jadi naik peak, kemudian 2004 itu kayaknya langsung turun. Drastis itu. 2004 itu ada momen apa ya? Internet ya berarti ya? Iya. Itu yang pasti memang waktu itu harga kartu perdana sudah mulai Murah ya. Oke. Harga kartu perdana memang murah, kemudian sudah banyak orang-orang yang punya handphone, bukan smartphone ya, masih handphone biasa. Tetapi ya perkembangan sudah mulai turun. Terus kemudian Sempat switch ke warnet. sempat switch ke rental komputer. Oh, rental. Rental Oke. komputer karena waktu itu sempat lumayan bagus. Lagi-lagi nih ya, bisnis itu kan bagian dari pelajaran kita. Ya. Saya punya bisnis usaha rental komputer, jual beli spare part, tetapi saya tidak pernah nungguin. Itu bisnis join dengan teman. Teman dekat. Teman dekat yang kemudian ternyata karena tidak pernah saya tungguin, tidak pernah saya kontrol, saya percaya 100% dengan dia. Nah, suatu ketika saya sekali-sekali datang itu ke rental. Saya kaget loh, kok yang nungguin sudah orang lain. Oke. Yang nungguin orang lain. Tapi komputer masih ada. Komputer masih Oke, ada. aman. Masih ada gitu kan. Tapi mencurigakan. Nah, kemana nih teman saya nih? Nah, begitu saya tanya ternyata. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya. Power of water. Jadi air itu membentuk kristal-kristal ketika diberikan kata-kata yang baik. Di situ kami sudah mulai merambah Internasional. Karena ternyata enggak, karena soal bahasa itu soal cita rasa. Cita rasa. Apalagi dengan pandemi atau bahkan meningkat, termasuk yang meningkat. termasuk meningkat. Secara di pandemi termasuk yang grade yang meningkat. Berarti termasuk salah satu.